Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syahidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah pembahasan yaitu mengenai pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Seperti biasa dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Baik, teman-teman bisa lihat layar di sebelah kiri saya sebagai gambaran dari penjelasan yang saya jelaskan. Nah, teman-teman di sini ada 3 pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai bahasa Arab di madrasah. Kemudian yang kedua ada problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah dan juga tentunya solusi dari problematika pembelajaran bahasa Arab itu. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bahasa Arab di madrasah. Nah, pembahasan kali ini juga merujuk pada kurikulum pembelajaran bahasa Arab ya yang sudah dibuat oleh yang pertama, yaitu tantangan internal pembelajaran bahasa Arab. Jadi, kurikulum bahasa Arab itu dibuat dengan mempertimbangkan beberapa tantangan, diantaranya tantangan internal dan juga eksternal. Yang internal, yaitu yang pertama pembelajaran bahasa Arab itu cenderung strukturalistik. Jadi, pembelajaran bahasa Arab itu hanya pada teorinya saja, tetapi tidak secara fungsional, tidak ditekankan pada penggunaannya atau pengaplikasiannya, begitu. Kemudian yang kedua, bahasa Arab memiliki peran penting sebagai alat belajar. Nah, tentunya seperti kita ketahui banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, begitu ya. Dan kemudian yang ketiga, penguasaan bahasa Arab yang kurang. Jadi di kita di Indonesia itu penguasaan bahasa Arab yang kurang sehingga pembelajaran bahasa Arab ini ditekankan di madrasah. Kemudian juga yang keempat, menurutnya minat mempelajari agama dari sumbernya. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan yang tadi, penguasaan bahasa Arab yang kurang. Jadi ketika penguasaan bahasa Arab kurang, minat mempelajari agama dari sumbernya atau dari Al-Quran ataupun hadis itu akan menurun karena bahasa dari Quran dan hadis itu tidak menguasai gitu. Bagaimana kita akan mempelajarinya kalau bahasanya kita tidak menguasai gitu. Kemudian yang kedua ada tantangan eksternal. Yang pertama yaitu bahasa Arab sebagai bahasa internasional yang cenderung beragam sehingga bahasa Arab Fusha bergeser ke bahasa Arab Amiyah. Kemudian yang kedua ada penutur. Bahwasanya penutur bahasa Arab itu lambat laun semakin meningkat secara drastis. Kemudian yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi yang bisa mengakses konten agama secara instan itu bisa menurunkan minat siswa untuk mempelajari bahasa Arab. Karena beliau mereka sudah merasa praktis dengan konten-konten yang disediakan oleh teknologi, sehingga malas gitu atau tidak tertarik untuk mempelajari agama dari sumber aslinya. Kemudian yang ketiga, karakteristik kurikulum bahasa Arab di madrasah. Nah, jadi kurikulum yang dibuat di madrasah, kurikulum bahasa Arab itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan berbahasa atau maharah lugawiyah. Juga bahasa Arab sebagai media pengembangan berpikir dan kepribadian. Jadi kita itu mempelajari bahasa Arab bukan hanya mempelajari bahasa Arabnya, tetapi juga bahasa Arab adalah sebagai media pengembangan berpikir. Kemudian juga bahasa Arab tidak hanya berfokus pada tata bahasa teoretik, tetapi pada tata bahasa fungsional. Jadi juga menitikberatkan pada fungsi bahasa Arab itu atau pengaplikasiannya. Kemudian juga
implementasinya tidak hanya ketika proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga bisa di luar kelas ataupun di lingkungan madrasah ataupun lainnya. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum bahasa Arab. Nah, kurikulum bahasa Arab ini dikembangkan atau dibuat bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama. Karena bahasa Arab itu sudah sangat internasional, levelnya sudah internasional, jadi bahasa Arab itu penting untuk dipelajari. Dan juga selain itu bahasa Arab juga adalah identitas agama Islam. Kemudian di sini ada karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Nah, karakteristik pembelajaran bahasa Arab di madrasah, yang pertama itu proses pembelajarannya menggunakan bahasa sasaran atau bahasa Arab itu sendiri. Jadi, hendaknya ketika guru mengajar itu guru menggunakan bahasa Arab supaya murid terbiasa dengan bahasa yang dipelajarinya. Kemudian yang kedua, menjadikan resource atau sumber yang ada di lingkungan madrasah sebagai sumber pembelajaran. Jadi sumber yang ada di madrasah atau yang biasa ditemui oleh siswa ketika dijadikan bahan pembelajaran itu siswa akan lebih mudah dan tidak merasa asing dengan apa yang dipelajarinya. Kemudian juga di sini ada urutan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah lisan, selanjutnya tulis. Nah, adapun prakteknya yaitu yang pertama dengan mendengarkan, kemudian dilanjut dengan berbicara, kemudian membaca dan menulis. Nah, jadi teman-teman, poin yang pertama sudah selesai. Kita ke poin yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Ternyata pembelajaran bahasa Arab ini memiliki problem-problem yang perlu dipecahkan gitu. Nah, yang pertama ada problematika dari segi linguistik, dari segi bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama ada tata bunyi atau fonetik, yang mana bahasa Arab itu memiliki tata bunyi yang berbeda dari bahasa-bahasa yang lain. Seperti pengucapan makhorijul huruf di huruf hijaiyah itu memiliki bunyi yang khas yang tidak sama dengan bahasa yang lain. Kemudian juga kosakata, kemudian juga ada semantik atau makna, juga ada tulisan, yang mana tulisan bahasa Arab itu tidak seperti tulisan pada umumnya, yaitu dimulai dari kanan. Ada juga sintaksis atau gramatikal, ya, dan juga ada morfologi atau pembentukan kata. Ya, singkat saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada problematika pembelajaran bahasa Arab secara non-linguistik ya. Dan ini saya melakukan penelitian, bukan penelitian ya, mini observasi dengan mewawancarai seorang guru bahasa Arab di MTSN 9 Kuningan, yaitu Bapak Zulfa. Nah, menurut beliau sebagai kapasitasnya sebagai guru bahasa Arab, problematika yang ia rasakan atau yang beliau hadapi, yang pertama itu metode ajar yang kurang menyenangkan dan cenderung monoton. Nah, jadi banyak guru-guru yang menggunakan metode yang ceramah gitu ya. Jadi tidak dengan metode yang menarik. Kemudian juga sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti buku ajar yang kurang memadai dan sebagainya. Dan juga guru yang kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar bahasa Arab. Jadi banyak guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan bukan bahasa Arab ya, tetapi mengajar sebagai guru bahasa Arab, sehingga kompetensinya itu kurang untuk mengajarkan bahasa Arab, dan tentu ini tidak akan efektif dibandingkan dengan guru yang mempunyai basic bahasa Arab. Dan juga peserta didik kurang memiliki motivasi yang kuat dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini faktor dari muridnya. Mereka tidak memiliki motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian poin yang terakhir, nah ini adalah solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini ada beberapa solusi untuk problem-problem yang tadi kita paparkan. Yang pertama, hendaknya
pengajar itu dilakukan oleh guru yang kompeten di bidang bahasa Arab. Nah, seperti tadi disebutkan. Kemudian juga yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berbagai media yang menarik. Bisa juga dengan menggunakan gambar atau PowerPoint dan lain sebagainya. Dengan menggunakan media, siswa juga akan lebih merasa tertarik gitu. Tidak hanya monoton atau dengan menggunakan metode ceramah itu akan membuat siswa bosan atau bahkan membuat siswa merasa mengantuk dan akhirnya malas untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan harus sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Dan kita sebagai guru itu harus menggunakan teknik atau metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Bisa juga dengan metode ceramah, bisa sekali-kali. Atau dengan media yang menarik, yang banyak gambar-gambar, atau bisa juga dengan praktek. Kemudian juga yang keempat, pengetahuan dan keterampilan harus seimbang. Jadi jangan hanya kita menekankan pengetahuan, tetapi tidak ada keterampilannya. Tidak ada pelaksanaannya atau implementasinya gitu. Jadi kita harus sebagai guru mengajarkan teori dan juga kita melatih siswa untuk bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Kemudian juga yang kelima, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran. Artinya siswa juga harus aktif, bukan hanya guru. Jadi siswa itu tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi juga siswa harus aktif. Guru itu bukan yang memberikan, tetapi guru itu hanya sebagai fasilitator. Sehingga ketika seperti itu pembelajaran, siswa juga akan lebih aktif, lebih kreatif dan sebagainya. Ya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja penjelasan saya dalam topik pembahasan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.